Tepat hari ini, 10 Januari 2026, harga emas kita sudah menyentuh angka 2,6 juta per gram, dengan harga dunia nangkring di level 4.509 dolar. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi sinyal keras buat kita semua. Kalau teman-teman perhatikan polanya dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang nggak biasa sedang terjadi di pasar global. Pertanyaannya, apakah ini puncak tertingginya? Atau justru ini adalah diskon terakhir sebelum harganya meledak lebih gila lagi dalam 6 bulan ke depan? Yuk, kita bedah tanda-tandanya satu persatu supaya nggak kecolongan. Coba kita tengok ke belakang sejenak untuk melihat gambaran besarnya. Baru saja di penghujung tahun lalu, tepatnya tanggal 31 Desember 2025, harga emas kita masih nangkring di angka 2,5 juta per gram dengan harga dunia di level 4.335 dolar. Namun, perhatikan apa yang terjadi hari ini, 10 Januari 2026. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, harganya sudah melompat ke 2,6 juta, dengan harga dunia menyentuh 4.509 dolar. Lonjakan ini sebenarnya adalah sebuah anomali yang menarik. Biasanya, awal tahun itu pasar cenderung tenang atau melakukan konsolidasi, tapi tahun 2026 ini emas seolah-olah sedang mencuri start. Kenaikan harga dunia sebesar hampir 200 dolar dalam hitungan hari bukanlah main-main. Ini menunjukkan adanya tekanan beli yang sangat kuat dari pasar global. Angka 2,6 juta ini bukan sekadar nominal baru, tapi pesan jelas bahwa tren bullish atau kenaikan harga sedang mengambil kendali penuh atas pasar logam mulia saat ini. Banyak orang di luar sana mungkin mengira kalau kenaikan harga ini cuma euforia musiman atau sisa-sisa semangat tahun baru saja. Tapi kalau kita mau sedikit jeli melihat data, kenaikan dari angka 2,5 juta ke 2,6 juta dalam waktu sesingkat itu sebenarnya sangat signifikan untuk ukuran aset seaman emas. Emas itu bukan saham gorengan yang harganya bisa dimanipulasi dengan mudah. Emas adalah aset global yang sangat liquid. Jadi, untuk menggerakkan harganya naik setinggi itu, dibutuhkan volume pembelian yang luar biasa besar di seluruh dunia. Kita bisa melihat bahwa setiap kali ada koreksi kecil, pasar langsung merespons dengan melakukan pembelian besar-besaran, sehingga harga tidak diberi kesempatan untuk turun jauh. Pola seperti ini biasanya menandakan kalau kepercayaan masyarakat terhadap mata uang kertas sedang goyah, dan mereka lebih memilih mengamankan kekayaannya ke dalam bentuk emas fisik sebelum harganya menjadi semakin tidak terjangkau di bulan-bulan mendatang. Pergerakan agresif di awal Januari ini seolah memberitahu kita bahwa para pemain besar, mulai dari institusi keuangan hingga bank sentral negara maju, sedang memindahkan uang mereka ke emas secara masif. Mereka ini adalah kelompok smart money yang biasanya punya analisis jauh lebih dalam dan sudah mencium adanya potensi guncangan ekonomi di pertengahan tahun nanti. Ketika para raksasa ini mulai mengamankan posisi, harga emas biasanya akan terus terdorong naik karena suplai di pasar semakin menipis. Jadi, jangan heran kalau angka 2,6 juta sekarang ini sebenarnya adalah diskon jika dibandingkan dengan ledakan harga yang diprediksi terjadi 6 bulan lagi. Mereka sudah mulai bersiap menghadapi ketidakpastian global, dan kenaikan harga yang kita saksikan sekarang hanyalah fondasi awal sebelum harga emas benar-benar terbang tanpa hambatan. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, apakah kita mau ikut mengamankan posisi sekarang atau hanya akan menjadi penonton saat harganya sudah menyentuh rekor tertinggi baru nanti? Untuk memahami masa depan, kita harus berani melihat ke belakang, terutama pada momen-momen krusial di akhir tahun 2025 lalu. Ingat tidak, pada tanggal 30 Oktober 2025, harga emas dunia sempat mengalami guncangan dan drop ke level 3.947 dolar. Waktu itu, suasana di pasar cukup mencekam. Banyak investor pemula yang panik, merasa bahwa masa kejayaan emas sudah berakhir, dan buru-buru menjual simpanan mereka karena takut harganya makin anjlok ke bawah. Padahal, jika kita teliti secara tenang, penurunan itu sebenarnya adalah sebuah tes atau ujian bagi pasar. Penurunan ke bawah level 4.000 dolar itu justru menjadi titik balik yang sangat menentukan posisi kita sekarang. Di saat banyak orang ketakutan, para investor berpengalaman justru melihatnya sebagai kesempatan emas untuk melakukan akumulasi atau beli di harga murah.
Peristiwa Oktober ini mengajarkan kita bahwa dalam tren kenaikan yang besar, koreksi atau penurunan tajam adalah hal yang sangat wajar terjadi sebelum harga melesat lebih tinggi lagi. Yang luar biasa adalah kecepatan emas untuk bangkit kembali. Setelah sempat turun tajam di bulan Oktober, emas tidak butuh waktu lama untuk memulihkan posisinya. Hanya dalam hitungan minggu, tepatnya pada 25 Desember 2025, harganya sudah nangkring kembali di level $4.500 dengan harga lokal di angka 2,5 juta per gram. Pemulihan secepat ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa permintaan di pasar global jauh lebih besar daripada suplai yang tersedia. Bayangkan, sebuah aset yang harganya sempat jatuh, tapi bisa kembali ke level tertingginya dalam waktu singkat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan karakter pasar yang sangat kuat. Setiap kali ada penurunan harga sedikit saja, para pembeli besar langsung melahap emas tersebut tanpa sisa. Fenomena ini memberikan sinyal kuat bahwa kepercayaan pasar terhadap emas jauh lebih tinggi dibandingkan aset lainnya, dan tren ini terus berlanjut hingga detik ini. Artinya, dinamika yang terjadi antara Oktober hingga Desember kemarin memberikan kita sebuah pelajaran berharga tentang psikologi pasar. Saat ini, orang-orang sudah mulai skeptis dan tidak lagi sepenuhnya percaya pada stabilitas mata uang kertas atau instrumen investasi yang berisiko tinggi. Setiap kali terjadi fluktuasi, emas selalu membuktikan dirinya sebagai pemenang yang bangkit paling cepat. Pola V-shaped recovery atau pemulihan tajam seperti ini biasanya menjadi fondasi yang sangat kokoh untuk kenaikan jangka panjang. Jika di akhir tahun saja emas sudah menunjukkan taringnya dengan kembali ke level 2,5 juta, maka posisi kita di harga 2,6 juta hari ini sebenarnya sedang berada di jalur pendakian yang sangat stabil. Kita tidak lagi berbicara tentang apakah harga akan naik, tapi seberapa tinggi harga akan meledak dalam 6 bulan ke depan ketika tekanan ekonomi global semakin terasa. Ini adalah momen di mana fundamental bertemu dengan momentum, menciptakan peluang yang jarang terjadi dalam satu dekade terakhir. Mengapa banyak analis memprediksi harga emas bakal meledak dalam 6 bulan ke depan? Salah satu alasan terbesarnya adalah tensi global yang bukannya mereda, malah terasa makin gerah di awal tahun 2026 ini. Perlu kita pahami, emas itu selalu punya peran sebagai pelabuhan aman atau safe haven. Setiap kali dunia sedang tidak baik-baik saja, baik secara politik maupun ekonomi. Saat ini, kita sedang menyaksikan pergeseran kekuatan besar di panggung dunia yang memicu ketidakpastian luar biasa. Ketegangan antar negara besar tidak hanya soal retorika lagi, tapi sudah mulai merembet ke jalur perdagangan dan sanksi ekonomi yang kompleks. Dalam kondisi seperti ini, investor global tidak mau ambil risiko menyimpan uang mereka dalam bentuk mata uang yang nilainya bisa jatuh kapan saja akibat konflik. Mereka akan berbondong-bondong mengalihkan asetnya ke emas fisik karena emas tidak punya risiko gagal bayar dan nilainya diakui secara universal di seluruh dunia. Kalau teman-teman perhatikan berita internasional belakangan ini, konflik di beberapa titik strategis dunia bukannya menunjukkan tanda-tanda perdamaian, malah terlihat semakin rumit. Hal ini memicu fenomena yang sangat menarik. Bank-bank sentral dunia mulai mengubah strategi cadangan devisa mereka. Mereka kini tidak lagi berminat menyimpan dolar dalam jumlah yang sangat besar seperti dulu. Sebaliknya, mereka terus menambah cadangan emas mereka secara masif dan konsisten. Ketika institusi sekelas bank sentral mulai belanja emas tanpa henti, itu adalah indikasi kuat bahwa mereka sedang bersiap menghadapi skenario terburuk dalam tatanan ekonomi global. Mereka sedang melakukan lindung nilai terhadap potensi keruntuhan sistem keuangan atau devaluasi mata uang secara besar-besaran. Aksi borong yang dilakukan oleh pemain tingkat dewa ini secara otomatis akan mengurangi pasokan emas di pasar bebas, yang ujung-ujungnya akan memaksa harga bergerak naik ke level yang jauh lebih tinggi. Logikanya sederhana saja, jika bank sentral sebuah negara saja sudah merasa perlu untuk nyetok emas gila-gilaan sebagai tameng ekonomi mereka, itu adalah tanda peringatan keras buat kita semua. Mereka memiliki akses ke data dan informasi yang jauh lebih akurat daripada yang kita baca di berita harian. Biasanya, dampak dari kebijakan bank sentral yang mengakumulasi emas ini tidak langsung terasa secara instan dalam semalam, melainkan butuh waktu beberapa bulan untuk menciptakan efek ledakan di pasar. Inilah yang menjadi dasar kuat
kenapa prediksi 6 bulan ke depan menjadi sangat krusial. Kita saat ini sedang berada di masa transmisi, di mana akumulasi emas global sedang mencapai puncaknya. Begitu terjadi sedikit saja guncangan tambahan di peta politik dunia, harga emas yang sekarang berada di 2,6 juta bisa dengan sangat mudah melompat tinggi karena semua orang akan berebut mencari pengamanan di saat yang bersamaan. Tanda selanjutnya yang harus kita waspadai adalah ancaman inflasi yang diam-diam masih terus menggerogoti kantong kita. Meskipun angka inflasi di atas kertas atau laporan resmi pemerintah mungkin terlihat mulai stabil, kenyataannya di lapangan terasa sangat berbeda. Kita semua bisa merasakan sendiri bagaimana daya beli kita makin hari makin menyusut. Harga kebutuhan pokok, biaya energi, hingga jasa terus merangkak naik. Dalam kondisi seperti ini, menyimpan uang tunai dalam jumlah besar sebenarnya adalah kerugian yang tidak terlihat karena nilainya terus menguap dimakan waktu. Emas hadir sebagai satu-satunya cara yang terbukti selama ribuan tahun untuk mengunci nilai kekayaan kita. Ketika mata uang kehilangan kekuatannya karena dicetak terus-menerus, emas tetap kokoh karena jumlahnya yang terbatas di alam. Jadi, kenaikan harga emas ke 2,6 juta ini sebenarnya adalah refleksi dari menurunnya nilai mata uang kita terhadap aset real. Memasuki pertengahan tahun 2026 nanti, banyak analis ekonomi memprediksi bahwa kebijakan suku bunga global akan mengalami pergeseran besar. Setelah sekian lama suku bunga ditahan di level tinggi untuk meredam inflasi, ada titik jenuh di mana ekonomi mulai melambat dan bank sentral tidak punya pilihan lain selain mulai memangkas suku bunga tersebut. Inilah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasar emas. Secara historis, emas dan suku bunga punya hubungan yang berbanding terbalik. Begitu suku bunga dipangkas, daya tarik dolar dan obligasi biasanya akan melemah karena imbal hasilnya menurun. Di saat itulah, para investor akan memindahkan dana raksasa mereka kembali ke emas yang tidak memiliki risiko bunga. Jika skenario pemangkasan suku bunga ini benar-benar terjadi dalam 6 bulan ke depan, emas akan mendapatkan bahan bakar tambahan untuk terbang tanpa hambatan ke level yang lebih fantastis. Jadi, kalau sekarang di awal Januari harga sudah menyentuh 2,6 juta per gram, jangan kaget atau merasa sudah ketinggalan kereta. Justru kita harus melihat ini sebagai fase persiapan. Jika kita melihat kombinasi antara inflasi yang masih persisten dan potensi penurunan suku bunga global, maka angka yang kita lihat hari ini mungkin akan dianggap sebagai harga murah di masa depan. Momentumnya sedang terbentuk tepat di depan mata kita. Ledakan harga emas bukan terjadi secara tiba-tiba tanpa alasan, melainkan hasil dari akumulasi tekanan ekonomi yang sudah menumpuk sejak tahun lalu. 6 bulan ke depan akan menjadi periode yang sangat krusial. Apakah kita akan menjadi bagian dari mereka yang sudah mengamankan aset, atau kita hanya akan terheran-heran melihat grafik harga emas yang terus menembus rekor tertinggi baru? Ingat, dalam investasi, waktu jauh lebih penting daripada sekadar menebak-nebak harga terendah. Selain masalah ekonomi dan politik yang rumit, ada satu faktor fisik yang sangat mendasar, tapi jarang sekali dibahas di berita utama, yaitu fakta bahwa produksi emas di tambang-tambang besar dunia mulai melambat secara signifikan. Kita harus sadar bahwa emas bukan sesuatu yang bisa diproduksi di pabrik atau dicetak seperti uang kertas. Menemukan cadangan emas baru di perut bumi sekarang ini, tantangannya makin luar biasa. Perusahaan tambang raksasa harus menggali lebih dalam, masuk ke lokasi yang lebih terpencil, dan menggunakan teknologi yang jauh lebih mahal hanya untuk mendapatkan kadar emas yang sama seperti dulu. Biaya operasional penambangan terus membengkak karena inflasi energi dan upah kerja. Artinya, harga modal untuk mengeluarkan satu ONS emas dari bumi saja sudah naik tinggi. Jika biaya produksinya saja sudah mahal, mustahil harganya di pasaran akan turun drastis. Dalam dunia ekonomi, berlaku satu hukum besi yang tidak bisa dibantah. Ketika barangnya semakin susah didapat sementara yang mau beli semakin banyak, harganya pasti akan meledak. Inilah resep utama kenapa harga emas bisa melonjak drastis dalam waktu singkat di tahun 2026 ini. Kita sedang menghadapi situasi di mana output atau hasil tambang global sudah mencapai titik jenuh. Sementara permintaan dari sektor industri, perhiasan, hingga investasi terus meroket. Belum lagi permintaan dari teknologi modern dan kendaraan listrik yang juga membutuhkan komponen emas. Kelangkaan ini bukan cerita fiksi, tapi realita geologi yang sedang kita hadapi.
Jadi, ketika kita melihat harga emas naik, itu bukan sekadar permainan angka di layar monitor, tapi cerminan dari semakin langkanya benda kuning berharga ini di dunia nyata. Semakin sulit emas ditambang, semakin tinggi nilai genggamnya bagi kita yang memilikinya sekarang. Beberapa laporan dari perusahaan tambang besar di awal tahun 2026 ini mulai menunjukkan penurunan angka produksi yang cukup mengkhawatirkan. Mereka kesulitan memenuhi target tahunan karena cadangan emas yang mudah dijangkau sudah mulai habis. Nah, kalau suplai ke pasar global berkurang secara konsisten, sementara minat investor retail seperti kita, ditambah lagi aksi borong bank sentral, terus naik, maka terjadi ketidakseimbangan yang hebat. Kondisi kurang barang, inilah yang biasanya menjadi pemicu kenaikan harga yang sangat agresif. Bayangkan jika dalam 6 bulan ke depan, tren kelangkaan ini makin terpublikasi secara luas, orang-orang akan semakin berebut untuk mengamankan apa yang tersisa di pasar. Disinilah letak kekuatannya. Emas bukan hanya alat lindung nilai dari inflasi, tapi ia adalah aset langka yang secara fisik memang tidak bisa ditambah dengan mudah sesuai keinginan manusia. Tanda yang paling kasat mata di tengah masyarakat saat ini adalah mulai munculnya gejala FOMO atau rasa takut ketinggalan momen. Coba kita ingat-ingat kembali, beberapa tahun lalu saat harga emas masih di angka 1 jutaan, banyak yang menunda beli karena merasa harganya sudah terlalu tinggi. Lalu, ketika emas menembus angka 2 juta, orang-orang masih saja bilang, "Ah, tunggu turun dulu." Namun kenyataannya, emas tidak pernah menunggu kesiapan kita. Sekarang, di saat harga sudah menyentuh 2,6 juta per gram, masyarakat mulai tersadar bahwa harga emas tidak pernah benar-benar kemahalan jika dibandingkan dengan penurunan nilai mata uang. Penyesalan kolektif inilah yang akhirnya berubah menjadi gelombang pembelian massal. Orang-orang yang tadinya ragu mulai panik melihat grafik yang terus menanjak, dan mereka mulai merasa bahwa jika tidak membeli sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan selamanya untuk memiliki aset berharga. Biasanya, sebuah ledakan harga yang masif terjadi justru saat orang-orang yang tadinya paling skeptis mulai ikut antre membeli. Di awal tahun 2026 ini, tanda-tanda itu sudah mulai terlihat jelas. Coba teman-teman perhatikan toko emas di sekitar atau pantau aplikasi investasi emas online. Volume transaksinya mulai menunjukkan lonjakan yang tidak biasa. Fenomena ini dipicu oleh psikologi massa di mana ketika tetangga, teman kantor, atau keluarga mulai membicarakan keuntungan investasi emas, orang lain akan merasa terdesak untuk ikut serta agar tidak tertinggal. Ketakutan akan kehilangan momentum, fear of missing out. Inilah yang seringkali menjadi bahan bakar terakhir yang sangat kuat untuk mendorong harga melampaui batas kewajaran. Ketika semua orang berebut membeli di saat yang bersamaan karena takut harganya keburu naik lagi besok pagi, maka secara otomatis harga akan terdorong ke atas dengan sangat cepat dan agresif. Fenomena FOMO ini adalah indikator yang sangat kuat bahwa kita sedang mendekati fase boiling point atau titik didih pasar. Sejarah investasi selalu berulang. Harga akan meledak ke level tertinggi baru ketika masyarakat umum sudah mulai panik untuk masuk. Inilah yang membuat prediksi 6 bulan ke depan menjadi sangat masuk akal. Karena sentimen emosional penonton seringkali lebih kuat pengaruhnya daripada data fundamental sekalipun. Jika sekarang di harga 2,6 juta orang sudah mulai ramai membicarakannya, bayangkan apa yang terjadi saat harganya mulai mendekati angka psikologis baru yang lebih tinggi. Ledakan ini akan menciptakan siklus di mana kenaikan harga memicu lebih banyak pembeli dan lebih banyak pembeli memicu kenaikan harga yang lebih gila lagi. Jadi, posisi kita sekarang sebenarnya sedang berada di ambang pintu sebelum kerumunan besar benar-benar datang dan membuat harga emas melesat ke level yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setelah melihat semua data dan tanda-tanda tadi, pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus menguras tabungan dan langsung borong emas hari ini juga? Jawabannya, jangan pernah gunakan emosi dalam mengambil keputusan finansial. Meskipun potensi kenaikan 6 bulan ke depan sangat besar, kita harus tetap punya strategi yang jelas dan dingin agar tidak terjebak di harga puncak atau malah panik saat harga sedikit bergoyang. Kunci sukses dalam investasi emas bukanlah soal menebak kapan harga termurah, tapi soal manajemen risiko yang baik.
Kita perlu mengatur napas keuangan kita, memilah mana dana darurat dan mana dana yang memang dialokasikan untuk investasi jangka panjang. Dengan strategi yang matang, kita tidak akan mudah goyah oleh berita-berita heboh atau fluktuasi harian yang sifatnya sementara, karena kita sudah tahu persis kemana arah tujuan besar kita di akhir tahun nanti. Kalau teman-teman perhatikan pola pergerakan dari tanggal 31 Desember kemarin, yang masih di angka 2,5 juta menuju 2,6 juta hari ini, kenaikannya memang stabil tapi sangat pasti. Cara terbaik untuk masuk ke pasar yang sedang dalam tren naik seperti ini, biasanya bukan dengan all-in sekaligus, melainkan dengan strategi dollar cost averaging atau cicil beli secara rutin. Dengan cara ini, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan apakah hari ini harga lagi naik sedikit atau turun sedikit. Jika harga naik, kita sudah punya simpanan yang nilainya bertambah. Jika harga turun, itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan jumlah gram yang lebih banyak dengan uang yang sama. Konsistensi dalam mencicil inilah yang akan melindungi psikologi kita dari rasa takut atau menyesal. Ingat, harga 2,6 juta hari ini mungkin terasa tinggi, tapi dalam investasi emas, waktu tinggal di dalam pasar jauh lebih berharga daripada mencoba mencari waktu yang tepat untuk masuk. Penting untuk selalu diingat bahwa investasi emas itu adalah sebuah maraton, bukan lari sprint yang hasilnya harus kelihatan dalam semalam. Ledakan harga yang kita prediksi dalam 6 bulan ke depan itu sebenarnya adalah sebuah bonus atau hadiah bagi mereka yang sudah memiliki kesabaran dan disiplin untuk menabung sejak jauh-jauh hari. Emas adalah alat untuk menjaga martabat keuangan kita di masa depan, bukan sekadar komoditas untuk spekulasi cepat. Jadi, kalau teman-teman mulai merasa tergiur dengan potensi ledakan harga ini, kembalikan lagi ke tujuan awal, yaitu melindungi nilai kerja keras kita dari gerusan inflasi dan ketidakpastian dunia. Fokuslah pada menambah jumlah gram secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing. Dengan begitu, saat ledakan harga benar-benar terjadi di pertengahan tahun 2026 nanti, teman-teman sudah dalam posisi siap dan tinggal menikmati hasilnya dengan tenang tanpa ada rasa cemas sedikit pun. Sebagai kesimpulan, semua tanda yang kita bahas tadi, mulai dari data kenaikan harga di awal tahun 2026, kondisi geopolitik yang memanas, hingga ancaman inflasi yang nyata, semuanya mengerucut pada satu titik. Emas masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat lebar. Kita saat ini sedang berdiri di persimpangan jalan. Apakah kita akan menjadi orang yang kembali menyesal 6 bulan lagi karena hanya menonton harga terus melambung, atau kita mulai mengambil langkah kecil untuk mengamankan masa depan finansial kita sekarang? Ingat, emas tidak pernah mengkhianati mereka yang percaya pada nilainya dalam jangka panjang. Informasi dalam video ini adalah pandangan pribadi dan data pasar untuk tujuan edukasi. Tidak ada jaminan keuntungan pasti. Investasi emas memiliki risiko fluktuasi harga. Mohon bijak dalam mengambil keputusan dan lakukan analisis pribadi sebelum bertransaksi. Kalau teman-teman merasa info ini bermanfaat dan ingin terus dapat update pergerakan harga emas yang blak-blakan seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sekarang juga. Karena di channel ini, kita bakal terus pantau momentum emas bareng-bareng, supaya kita nggak cuman jadi penonton saat harganya melesat nanti. Oh iya, saya juga penasaran banget nih, menurut prediksi kalian, berapa sih harga emas di bulan Juni nanti? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi seru di sana. Dan jangan lupa like video ini kalau kamu merasa konten ini membantu kamu lebih melek finansial. Share juga ke keluarga atau teman kamu yang masih ragu buat investasi, supaya kalian bisa sukses bareng-bareng.